Maka di sini 2 qiraah saja. Dan ini yang diturunkan kepada Nabi dulu. Maka mari kita baca qiraah Hafs an Asim, lalu qiraah jumhur. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Wa mura'atuhu hammalatul hatab. Maka bedanya hammalata dengan hammalatu. Kemudian di sini pertanyaan yang besar, the big question. Apa i'rabnya kalau terjadi perbedaan? Maka ini adalah kalamullah, ucapan Allah. Maka Allah berbicara apa yang Dia inginkan. Yaf'alu ma yasha. Allah menginginkan begini, Allah menginginkan begitu, maka Allah turunkan kepada Jibril dengan 2 qiraah kepada Nabi Muhammad. Hammalata dan hammalatu. Maka setelah itu manusia, para sahabat dan setelahnya melihat bagaimana i'rabnya. Maka i'rabnya berbeda namun tidak merubah makna dan semuanya sama. Maka ala qiraah yang membaca dengan marfu dan ini jumhur, maka dia adalah hammalatu khobar. I'rabnya hammalatu khobar marfu. Dari mana mubtada? Takdiruhu hiya. Wa mra'atuhu hiya hammalatul hatab. Maka takdirnya di sini hiya. Dan hiya di sini mubtada marfu atau mabni ala as-sukun fi mahalli rafa'. Ini dalam keadaan i'rab yang menjadi marfu. Hammalatu khobar dari hiya. Maka hiya domir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafa' mubtada. Wa hammalatu khobaruhu marfu. Wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Adapun wa mra'atuhu hammalata, maka takhrij dari para ulama hammalata kenapa mansub? Maka dia adalah maf'ulun bihi dari dhamir yang dari fi'il wa fa'il yang mahdhuf. Takdiruhu ashtumu hammalatal hatab. Aku mencela hammalata al hatab. Maka ini dari takhrij yang disebutkan oleh para ulama ahli nahwi. Dan juga bisa hammalata mansub dikarenakan hal. Hammalata mansub dari hal keadaan wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab yang mana dia itu keadaannya membawa kayu bakar. Maka ini dari takhrij yang disebutkan oleh para ulama tentang al-i'rab. Maka insya Allah di pelajaran Ba'dal Asr kita menyelingi dari pelajaran tafsir Ibnu Katsir dengan ilmi nahwi mutammimah juga dengan i'rabul Quran.
Kita menginginkan kalian menghafal Al-Quran, mengetahui i'rabnya. Maka para ulama, mereka menghafal Al-Quran seperti para salaf dulu. Maka mereka menghafal Al-Quran mengetahui maknanya. Dan dari cara mengetahui maknanya dengan i'rab. Kenapa marfu? Karena dia fa'il. Kenapa mansub? Karena dia maf'ulun bih. Kenapa majrur? Karena dia sifat dari yang disifatkan majrur. Karena dia ma'tuf. Karena dia mudhaf ilaih. Dan seterusnya. Maka kalian sekarang menghafal Al-Quran di zaman now berbeda dengan di zaman salaf. Disebutkan di tarikh dulu Umar dan para sahabat yang lain menghafal Al-Baqarah 10 tahun. Berarti sehari berapa? Tidak satu safhah. 10 tahun. 1 tahun 360 hari. Surat Al-Baqarah saja 10 tahun. Kenapa? Difahami maknanya. Dan diamalkan. Dan diimani makna-maknanya. Antum sekarang enggak? Masuk kepada surat Yasin. Besok. Hafal surat Yasin 1 safhah. Tidak tahu apa maknanya Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tidak tahu apa makna Al-Hakim. Innaka laminal mursalin. Enggak paham makna innaka laminal mursalin. Al-muhim dihafal. Tidak tahu makna yang ada. Iya apa tidak? Yang sudah hafal 15 juz. Yang sudah hafal 30 juz. Apakah kalian di saat menghafalnya memahami maknanya? Tidak. Tidak mengetahui i'rabnya, tidak mengetahui makna yang ada padanya, terutama makna-makna yang mutasyabih. Maka di sini kita juga memberikan konsumsi kepada kalian i'rabul Quran. Terutama nanti i'rabul Quran dari ikhtilafat yang ada pada qiraah sab'ah atau asyarah. Contohnya seperti di sini. Wa mara'atuhu hammalata. Wa mara'atuhu hammalatu. Apa i'rabnya kok ada hammalata? Kok ada hammalatu? Semuanya ada takhrijnya. Maka insya Allah mulai dari nanti asar kita membaca tafsir. Dan jika ada waktu memasukkan mutammimah ataupun memberikan i'rab Al-Quran dan seterusnya. Dan semuanya nanti jika kita masuk i'rab Al-Quran dihafal. Misalnya kita masuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba harfu jar. Ismun majrurun bil ba. Wa alamatu jarrihi kasrah. Lafdul jalalah Allah majrur. Li'annahu mudhaf ilaih dari ismillah. Ismi mudhaf, lafdul jalalah Allah mudhafun ilaih. Wa alamatu jarrihi kasrah. Ar-Rahmani sifah. Untuk lafdul jalalah Allah majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Ar-Rahimi sifah yang kedua. Untuk lafdul jalalah Allah wa untuk Ar-Rahim juga. Atau Ar-Rahman. Sifah untuk Ar-Rahman. Alamatu jarrihi kasrah adh-dhahirah ala akhirih. Nanti dihafal seperti itu. Taib. Terus kita i'rab juz amma dulu. Jadi kalian menghafal juz amma seperti yang kita berikan ala qiraah asyrah seperti di sini. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Wa mara'atuhu hammalatul hatab. Pandai qiraah asyrah, pandai mengi'rab. Dan antum tahu di sana ada orang-orang yang memang specification untuk belajar mengi'rab, sibuk dengan ilmu nahwi, ilmu saraf, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Mereka spesifik seperti itu. Dan mengi'rab dari Al-Quran
dan membaca Arab gundul, mereka bilang, dan menghafal matan Ibni Malik yang ada 1000 syair, namun mereka tidak ihtimam dengan ilmi tauhid. Maka di saat ahlu sunnah teriak-teriak bid'ah, syirik, menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, kepada wali-wali kuburan dan sebagainya, mereka mengatakan, Allah uskut, mengi'rab bismillah saja tidak becus, bilang bid'ah, bilang syirik. Nah, ini tantangan bagi kita. Maka kita ahlu sunnah yang lebih berhak untuk mampu mengi'rab Al-Quran. Kita ahli sunnah lebih berhak untuk memegang ilmu-ilmu yang ada karena manhaj kita benar. Maka ahlu sunnah jangan dicukupkan dengan manhaj-manhaj. Jangan dicukupkan cukup dengan ilmu tauhid-tauhid. Pelajarannya kitab tauhid, pelajarannya manhaj, tapi ilmu-ilmu alat pun dipelajari. Perkuat ilmu hadis, perkuat ilmu qiraah Al-Quran, perkuat ilmu i'rab Al-Quran. Maka kuat dalam berbagai bidang, dan itulah manhaj yang hak. Dulu para sahabat, para salaf kita, agama mereka benar mengikuti Nabi, dan semuanya mereka mendapatkan dari Nabi. Dan para tabi'in dari ahli sunnah, dan para itba'ut tabi'in dari para ulama ahli sunnah, maka semuanya di atas manhaj yang hak, dan mereka buhurul ilm, ilmu mereka luas. Maka di zaman now, kita pengaku ahli sunnah, sudah sunnah pun tidak banyak dihidupkan, namun koar-koar kita ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah. Dan ilmu-ilmu yang lain tidak untuk dipelajari, namun kita ashabul manhaj, maka tidak seperti ini dakwah. Tidak seperti ini menjadi da'i. Maka da'i ahlu sunnah harus belajar berbagai ilmu. Karena apa? Karena di sana kelompok ahlul bid'ah, mereka akan meremehkan kita dengan ilmu yang kita kurang padanya. Seperti tadi kami misalkan, alah membid'ahkan orang, sibuk membid'ahkan orang, mengatakan orang musyrik, mengatakan orang melaksanakan peribadatan kepada selain Allah, mengi'rab Al-Fatihah saja tidak bisa. Maka ini tantangan besar bagi ahli sunnah. Pelajari semua ilmu. Ilmu usulil fiqh, ilmu tajwid, ilmu Quran, ilmu qiraah. Yang mana mereka juga berbangga-bangga dengan ilmu qiraah. Dipikirnya mereka saja yang mampu. Sehingga jarang dari dai ahlu sunnah yang mengetahui ilmu qiraah. Kebanyakan dari mereka, dari lulusan Al-Azhar dan yang lainnya. Maka ini tantangan bagi kita. Dan juga memperdalam ilmu nahwi, tantangan bagi kita. Kita juga mempelajari ilmu sorf, mempelajari ilmu bahasa Arab. Maka insya Allah ba'dal asr kita akan masuk kepada pelajaran i'rabul Quran, dan semua pelajarannya menggunakan bahasa Arab. Khusus pelajaran ba'dal asr dengan bahasa Arab. Berarti jadwalnya ada berapa? 3. Mutammimah, tafsir Ibnu Katsir, dan i'rab Al-Quran. Siap? Kita ambil 2 hari jadi 6. Tamam? Maka dihafal nanti. Siap mengi'rab dan siap menghafal i'rab. Allah barik fikum. Maka jangan malas kalian belajar di sini. Jangan ngantuk 24 jam. Iya. Buka matanya. Diganjel pakai lakban. Alhamdulillah. Maka inilah dari qiraah wamra'atuhu hammalatal hatab dengan wamra'atuhu hammalatul hatab. Maka qiraah Hafs an Asim dibaca dengan fathah berkesendirian. Awas, jangan dipikir qiraah Hafs an Asim jumhur, bukan. Justru dia menyelisihi 9 qura dibaca dengan fathah. Dan
Jumhur yang 9 ahlul qura membaca dengan dhammah, hamalatu. Adapun ayat yang terakhir, fi jidiha hablum mim masad, maka di sini tidak ada khilaf di kalangan ahlul qura. Dibaca seperti yang kita baca di qiraah Hafs, maka inilah yang bisa kita berikan di dalam qiraah Asyrah dari surat Al-Lahab ataupun Al-Masad. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan menyimpulkan mulai dari ayat pertama sampai yang terakhir dari berbagai qiraah, dan kemudian setelah itu ujian, dan insya Allah ba'dal asr kita masuk kepada kajian i'rabul Quran. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta